Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar mengajar, yaitu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Insyaallah pada kesempatan kali ini izin saya mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan dasar mengajar mengenai khutbah. Apa itu khutbah? Merujuk makna bahasa, ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah itu jika berasal dari mukhatab berarti pembicaraan, tetapi jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara yang diperbincangkan. Sementara jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun jenis-jenis khutbah itu sangatlah banyak, yaitu ada di antaranya ada 5. Itu yang pertama adalah khutbah Jumat. Yang kedua adalah khutbah Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ketiga adalah khutbah sholat kusuf atau khutbah sholat gerhana matahari. Yang keempat adalah khutbah khusuf atau khutbah pada sholat gerhana bulan. Yang kelima adalah khutbah sholat istisqa, artinya khutbah ketika minta hujan. Dan yang keenam ada khutbah nikah. Nah, tetapi spesifik rukun khutbahnya itu dari semuanya ini meskipun berbeda tempat, artinya berbeda tempat. Ketika misalkan khutbah Jumat itu apa sih yang membedakan khutbah Jumat dengan khutbah lainnya? Khutbah Jumat artinya khutbahnya itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Tetapi khutbah yang lainnya itu dilakukan setelah sholat. Kalau khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat, kalau khutbah Id, khutbah sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa itu dilakukan setelah sholat. Dan beda lagi dengan khutbah nikah. Khutbah nikah itu hampir sama dengan kayak nasihat ujangan sebelum akad. Nah, adapun rukun-rukun khutbah, kita akan membahas lebih spesifik tentang rukun khutbah saja dulu. Rukun khutbah saja secara umum. Rukun khutbah itu adalah ada 5. Yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Khutbah itu kan ada 2, khutbatain gitu kan. Yang kedua ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama membaca hamdalah. Minimal membaca hamdalahnya itu dengan kata alhamdulillah. Kalau mau panjang berarti alhamdulillah. Contohnya seperti alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Paling sedikit membaca sholawatnya itu adalah lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit, paling minimal. Langkah baiknya pakai sholawat Ibrahimiyah atau sholawat lain.
Dan yang ketiga adalah berwasiat takwa kepada diri sendiri dan jamaah. Misalnya dengan bahasa usikum wa nafsi bitaqwallah, atau dengan ayat-ayat Al-Qur'an di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan ayat-ayat saya may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Dan yang ketiga dan yang keempat, membaca salah satu ayat dari beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya. Itu baik pada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Contohnya seperti misalkan yang alangkah baiknya itu membaca ayat yang apa? Yang selaras dengan tema. Dan yang kelima adalah berdoa pada khutbah kedua, berdoa dengan memohon ampunan dan kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Contoh seperti Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah pengertian khutbah itu tadi mengajak takwa kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi, berwasiat takwa, kemudian membaca satu ayat dalam Al-Quran, dan berdoa bagi muslimin dan muslimat. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.